Amelia dari kelas PAI 6D. Nah, pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sekolah berbasis pesantren modern dengan materi manajemen kurikulum terpadu, diniyah, dan umum. Nah, pada video ini saya menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, fungsi, manfaat, prinsip, tantangan, serta penerapan manajemen kurikulum terpadu dalam pendidikan. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan manajemen kurikulum terpadu. Nah, manajemen kurikulum terpadu adalah suatu proses pengelolaan kurikulum yang menggabungkan antara kurikulum diniyah atau pendidikan agama dengan kurikulum umum secara terencana, terorganisasi, dan berjalan secara seimbang agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Nah, kurikulum diniyah merupakan kurikulum yang berisi pelajaran agama seperti Al-Quran, hadis, akidah akhlak, fikih, bahasa Arab, dan sejarah kebudayaan Islam. Sedangkan kurikulum umum merupakan kurikulum yang berisi mata pelajaran seperti matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mata pelajaran umum lainnya. Nah, penggabungan kedua kurikulum ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik, karakter yang kuat, serta pemahaman agama yang baik. Nah, tujuan manajemen kurikulum terpadu antara diniyah dan umum diantaranya adalah yang pertama, membentuk peserta didik yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan agar peserta didik memiliki kemampuan akademik dan spiritual. Yang ketiganya yaitu membentuk karakter dan akhlakul karimah pada peserta didik. Yang keempat, mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai agama. Nah, dalam manajemen kurikulum terpadu terdapat beberapa fungsi penting, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, yang pertama adalah perencanaan atau planning. Nah, pada tahap perencanaan, sekolah menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selain itu, sekolah juga menyusun materi pelajaran, membuat jadwal, menentukan metode pembelajaran, dan menyiapkan sarana yang dibutuhkan. Nah, misalnya, sekolah membuat jadwal pembelajaran di mana pada pagi hari siswa belajar mata pelajaran umum seperti matematika dan IPA. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pelajaran diniyah seperti tahfidz, fikih, atau akidah akhlak. Nah, tahap perencanaan sangat penting karena menjadi dasar dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, jika perencanaannya tidak baik, maka proses pembelajarannya juga tidak akan berjalan secara maksimal. Nah, yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Nah, pengorganisasian merupakan proses mengatur dan membagi tugas kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran. Sekolah juga harus mengatur guru, jadwal pembelajaran, pembagian kelas, dan sarana pembelajaran. Contohnya itu, guru agama mengajar pelajaran diniyah sesuai bidangnya, sedangkan guru umum mengajar mata pelajaran sesuai kompetensi masing-masing. Nah, dengan adanya pengorganisasian yang baik, proses pembelajaran akan berjalan lebih teratur dan tidak terjadi tumpang tindih jadwal. Nah, yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating. Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan menjalankan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Nah, pada tahap ini guru itu melaksanakan pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode yang sesuai. Nah, dalam kurikulum terpadu, guru juga dapat menghubungkan pelajaran umum dengan nilai-nilai agama. Contohnya, ketika guru IPA menjelaskan tentang alam semesta, nah guru dapat menghubungkannya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam. Nah, contohnya itu ketika belajar matematika, guru dapat menanamkan nilai kejujuran pada siswa saat mengerjakan tugas dan ujian. Nah, jadi pembelajarannya itu tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Nah, yang keempat yaitu evaluasi atau controlling. Nah, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum gitu. Nah, evaluasi tidak hanya dilakukan pada hasil belajar akademik siswa, tetapi juga pada perkembangan sikap, perilaku, dan kedisiplinan serta akhlak peserta didik. Nah, contohnya sekolah tidak hanya menilai hasil ujian matematika atau bahasa Indonesia,
tetapi juga menilai kedisiplinan sholat, sikap terhadap guru, dan perilaku sehari-hari. Nah, dengan adanya evaluasi, sekolah dapat mengetahui kekurangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, selain fungsi-fungsi tersebut, terdapat juga beberapa prinsip dalam manajemen kurikulum terpadu, yaitu prinsip yang pertamanya keterpaduan, artinya antara pelajaran umum dan pelajaran dunia juga harus saling mendukung satu sama lain. Nah, prinsip yang kedua yaitu efektivitas, yaitu kurikulum harus mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Nah, prinsip yang ketiga itu yaitu efisiensi, artinya sekolah menggunakan sumber daya secara tepat dan tidak berlebihan. Prinsip yang keempat yaitu fleksibilitas, yaitu kurikulum harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Selanjutnya terdapat beberapa manfaat dalam manajemen kurikulum terpadu. Manfaat yang pertamanya yaitu membantu peserta didik atau membentuk siswa yang memiliki ilmu pengetahuan dan akhlak yang baik. Nah, manfaat yang keduanya yaitu menciptakan keseimbangan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Nah, manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran karena siswa itu memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Manfaat yang keempat itu membantu peserta didik memiliki karakter yang baik sehingga tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga memiliki nilai moral dan spiritual. Nah, selain itu guru juga memiliki peran penting ya dalam manajemen kurikulum terpadu. Nah, guru berperan sebagai perencana, pelaksana, pembimbing, evaluator, misalnya itu. Contohnya itu. Nah, sebagai perencana, guru itu menyusun materi pembelajaran. Sebagai pelaksana, guru itu menyampaikan materi kepada peserta didik. Kalau sebagai pembimbing, guru membantu mengembangkan potensi siswa. Dan sebagai evaluator, guru menilai perkembangan peserta didik. Dalam kurikulum terpadu, guru juga menjadi teladan yang baik bagi siswa. Selain guru, orang tua dan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan kurikulum terpadu. Orang tua perlu bekerja sama dengan sekolah agar pendidikan di rumah dan di sekolah dapat berjalan selaras. Contohnya, jika sekolah mengajarkan disiplin ibadah, maka orang tua juga perlu membiasakan hal tersebut di rumah. Nah, di era modern saat ini, perkembangan teknologi juga memberikan pengaruh terhadap manajemen kurikulum terpadu. Nah, teknologi dapat digunakan sebagai media pembelajaran seperti video pembelajaran, aplikasi belajar, dan sumber belajar berbasis internet. Namun, penggunaannya itu tetap harus disertai pengawasan agar digunakan secara bijak sesuai nilai agama. Namun dalam penerapannya, manajemen kurikulum terpadu juga memiliki beberapa tantangan. Tantangan yang pertama yaitu padatnya jadwal. Nah, pembelajaran karena harus menggabungkan pembelajaran umum dan agama. Tantangan yang keduanya yaitu keterbatasan tenaga pendidik yang menguasai bidang agama maupun bidang umum. Tantangan yang ketiganya yaitu kurangnya sarana dan prasarana. Tantangan yang keempat yaitu perlunya kerjasama yang baik antara sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik. Nah, agar manajemen kurikulum terpadu dapat berjalan dengan baik, sekolah perlu meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan, menyediakan sarana yang memadai, menyusun jadwal secara efektif, dan menjalin kerjasama dengan orang tua. Sebagai contoh penerapan kurikulum terpadu di sekolah atau pesantren modern, siswa belajar mata pelajaran umum seperti matematika, IPA, dan bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran agama seperti tahfidz, Al-Quran fikih, dan bahasa Arab. Nah, dengan demikian siswa mendapatkan ilmu umum sekaligus ilmu agama secara seimbang. Nah, kesimpulannya, manajemen kurikulum terpadu diniyah dan umum merupakan proses pengelolaan kurikulum yang menggabungkan pendidikan agama, pendidikan umum secara seimbang melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, tujuan utamanya yaitu menciptakan peserta didik yang cerdas, berakhlak mulia, serta memiliki kemampuan akademik dan spiritual yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.